Berikutnya jenis cerita fantasi. Dia ada dua jenis. Ada beberapa jenis dari cerita fantasi yang diantaranya di sini ada dua. Yang pertama berdasarkan kesesuaiannya. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori. Yang pertama cerita fantasi total, berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar rekaan pengarang. Sementara yang berikutnya cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, ini contohnya seperti Maling Kundang. Ya, konon Maling Kundang itu satu cerita rakyat tapi katanya nyata. Nah, sehingga itu bisa dijadikan pelajaran untuk generasi berikutnya atau sekarang, bahwa jangan bermain-main atau bisa mendurhakai orang tua. Kalau tidak nanti kalian akan membatu menjadi sebagaimana Maling Kundang jadi batu. Kemudian berikutnya berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar sezaman, berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, futuristik. Kemudian yang kedua, latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, futuristik. Kemudian unsur-unsur cerita fantasi. Berikut di bawah ini terdapat beberapa unsur-unsur cerita fantasi, terdiri atas satu, ide cerita yang terbuka. Ide cerita dalam cerita fantasi umumnya tidak memiliki batasan realita kenyataan dan dapat dikembangkan sesuka pengarang. Yang kedua, terdapat keanehan, misterius dan keajaiban. Jika ada mendapati sebuah teks cerita mengandung unsur keanehan, berarti bersifat misterius, seperti mengandung unsur mistis maupun terdapat keajaiban yang tidak dapat dilogika oleh pikiran, maka itu dapat dipastikan menjadi ciri-ciri cerita fantasi. Ketiga, latar. Latar yang digunakan dalam cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Kemudian 4, tokoh yang unik. Tokoh dalam teks cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda dari yang lain. Kelima, fiksi atau khayalan. Karena bersifat fiksi dan merupakan cerita khayalan semata, maka cerita fantasi ini tidak akan bisa dinalar oleh akal pikiran jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia nyata. 6, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini umumnya tidak harus selalu terikat menggunakan bahasa yang formal, melainkan menggunakan bahasa yang bervariasi. Di akhir dari pertemuan kita kali ini, saya menampilkan link tentang video-video yang harus ditonton sebagai tugas di rumah, dan Pak Guru nanti akan menagih janji sebagai tugas pada pertemuan berikutnya. Saya akan menyuruh setiap siswa untuk tampil di depan menceritakan kembali tentang video yang ditonton. Oleh sebab itu, ketika menontonnya ikuti dengan seksama, fokus benar-benar, kemudian latihan untuk menceritakannya kembali kepada teman-teman sebelum nanti tiba saatnya di depan kelas untuk Pak Guru memberikan nilai siapa yang terbaik
menceritakan video yang ditonton tentu tidak terlepas dari struktur cerita fantasi, yaitu orientasi, kemudian ada konflik, kemudian ada resolusi, lalu nanti ada ending. Nah, jika itu terpenuhi semua, maka sudah bisa dipastikan kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan ini menjadi inspiratif untuk kalian lebih giat lagi belajar, kurangi bermain, tapi banyak untuk belajar, karena yang menentukan masa depan kalian adalah kalian itu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.